Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, dan malam bagi teman-teman yang hari ini menyaksikan video di Family Glondong. Hari ini saya akan mengajak kalian untuk berkunjung ya. Biasanya saya menyajikan sebuah video keadaan desa atau suasana desa yang penuh keindahan. Tapi hari ini saya akan menyajikan yang berbeda dengan menggunakan narasi. Karena beberapa teman-teman yang subscribe channel Family Glondong itu menginginkan videonya ada narasinya. Nah, hari ini saya buatkan tapi khusus untuk mengeksplor sebuah desa yang berada di pedalaman hutan. Nah, ini saya juga sudah berada di jalannya, jalan untuk menuju ke desa Lengsar itu sendiri. Teman-teman bisa lihat di depan itu sudah jalan setapak yang menggunakan tanah saja. Dan ini kita akan menuju ke salah satu desa atau dusun ya, dusun yang berada di Kabupaten Wonosobo tepatnya. Kalau lebih jelasnya nanti kita akan diperjelas di video yang selanjutnya. Nah, kenapa saya ingin mengambil sebuah video untuk desa yang berada di pedalaman hutan ini? Karena menarik. Karena hanya ada 4 rumah, 1 musola, dan hanya 1 rumah yang dihuni 1 keluarga. Nah, apakah nanti orangnya atau 1 keluarga itu ada di rumah? Kita akan wawancara dan menggali informasi bagaimana mereka bisa bertahan hidup di dalam hutan menurut saya, dan bagaimana mereka untuk aktivitas anak sekolah, mencari uang, pekerjaan mereka, tani mereka, dan membeli sayur itu bagaimana. Kita akan mencoba mengkonfirmasi dan juga menggali informasi dari 1 keluarga yang ada di dalam hutan itu sendiri. Mungkin itu teman-teman, nanti kita akan coba mencari informasi yang ada di dalam. Oke, terima kasih. Ini adalah jalan menuju ke Dusun Lengsar. Jalan yang dilewati masih menggunakan tanah dan juga jalannya hanya muat 1 mobil. Karena ini adalah musim kemarau sehingga jalan yang kita lewati cukup lumayan mudah. Kalau ini sudah masuk musim penghujan mungkin sepeda motor pun tidak akan, ya sulit untuk memasuki Dusun Lengsar ini sendiri. Nah, di depan kita itu teman-teman adalah hutan pinus ya, Bukit Dempes. Nah, ini milik pemerintah atau perhutani. Ini samping kanan kita sudah masuk di hutan pinus. Ini banyak pohon-pohon pinus ya. Sebelah kiri juga sudah ada tanaman kopi. Nah, keterangan dari bapak yang tadi saya temui itu tidak masuk dalam video. Itu kita beloknya adalah belok kiri. Kalau ke kanan ini ada pertigaannya. Kita belok kanan, itu arahnya kemana saya kurang paham. Tapi menurut bapak yang ada di warung tadi itu kita beloknya ke kiri. Nah, jadi teman-teman bisa bayangkan ya bagaimana 1 keluarga itu keluar dan masuk ke pemukiman itu melewati jalan yang seperti ini. Dan bila malam hari pasti tidak ada penerangan. Jalannya kita lalui memang full hutan. Dan ini adalah akses, mungkin akses satu-satunya untuk menuju ke Desa Lengsar. Sehat Pak? Iya. Mau ke tempat siapa? Ini kan mau bikin video Pak, bikin video untuk meliput Desa Lengsar. Katanya kan Desa Lengsar hanya terdiri dari beberapa rumah Ya, gitu Pak. 4 rumah. 4 rumah. Tapi yang 3 udah nggak dipakai. Sudah tidak dipakai. Ya, hanya 1. Hanya 1 keluarga apa 1 orang Pak? Keluarga. 1 keluarga. Iya. Ya teman-teman, jadi kita bertemu salah satu warga ya Pak yang dulunya asli dari Lengsar ya Pak. Iya. Dusun Lengsar, dan hari ini sudah pindah ke Dusun Sunten. Nah, ini masuknya adalah Kecamatan Leksono ya Pak. Iya. Kecamatan Leksono, terus desanya adalah Desa Lipursari. Lipursari karo yang Lengsar ini adalah masuknya dusun ya Pak. Iya, Dusun Lengsar. Dusun Lengsar. Iya, atas namanya kan. Kalau kira-kira 1 keluarga itu kalau hari ini ada di rumah nggak Pak? Kalau ke sana ada ya Pak? Ada. Tapi hanya istrinya loh, nganu jadi Bapak Akun nganu sedang bepergian ke sana. Kemungkinan tadi ke Kaliwiro. Ke Kaliwiro. Oh, iya. Tapi di rumah ada orang ya Pak? Iya. Oh iya. Ibunya. Terima kasih Pak. Oke teman-teman, kita sudah berada dan sampai di Dusun Lengsar. Jadi memang
menurut keterangan beberapa teman dan warga yang ada di bawah itu memang ada 4 rumah, tapi yang dihuni hanya 1 rumah. Coba kita lihat bagaimana keadaan Dusun Lengsar ini sendiri. Nanti kita akan bertanya-tanya beberapa warga yang ada di sini. Itu memang ada 1 rumah, kita sudah lihat ada 1 rumah yang tampaknya juga kosong. Terus yang sebelah kiri ini ada musola 1, musolanya 1 ini sudah tidak digunakan mungkin ya teman-teman. Jadi ini ada 1 rumah, coba kita lihat 1 rumah ini yang sudah kosong. Bangunan di sini juga full menggunakan kayu ya, kayu zaman dulu itu. Jadi ini rumahnya juga cukup lumayan besar. Mungkin di situ difungsikan sebagai kandang atau ternak ya, untuk penyimpan ternak. Ini tampak depan teman-teman, rumah yang kosong. Nah, dan itu ada 1 rumah itu milik Bu Ari yang tadi sudah dikatakan oleh bapak yang di atas. Ada 1 rumah yang dihuni itu ada 1. Terus juga ada ternak ternyata ya, ada ayam. Dan ini adalah musola 1 yang cuma ada 1 di sini teman-teman. Ada 1 musola. Ini masih digunakan atau tidak saya kurang paham. Tapi kita coba lihat di dalam. Nah, kalau melihat dari kebersihan dan juga keadaan musola di dalam itu masih digunakan ya. Kita bisa lihat bersih dan masih terawat, berarti masih bisa digunakan mungkin oleh Bu Ari itu sendiri ataupun oleh warga yang memang lewat ke kebun. Jadi rumah 1 ini yang dihuni cuma 1 rumah ini yang masih kelihatan ada bunga, ada sepeda motor. Terus juga masih ada pawon ya, pawon yang ada di samping rumah ini masih digunakan. Nah, ini mungkin pawon baru ya teman-teman. Jadi ada 1 rumah yang masih dihuni, ada sepeda motornya, ada pawon untuk tempat untuk memasak di samping rumah, dan juga masih ada bunga-bunga. Artinya tempat ini yang masih dihuni, 1 rumah ini. Nek namine ibu sinten nggih Bu? Kula Ari. Bu Ari nggih. Bu Ari berarti asli kelahiran Dusun Lengsar niki napa pindahan dugi pundi? Asli ngriki. Asli sini ya Bu ya. Jadi Bu Ari adalah salah 1 penduduk yang asli sini, dan dari 4 rumah ini hanya 1 rumah ini yang dihuni ya Bu. Kalau kesehariannya apa Bu, kegiatan keseharian? Lah ya niku trot kebon apa? Tani Bu. Tani. Kalau taninya tani. Lah tani niku nanem Lombok, putin. Tapi kalau pari atau padi nggak ada. Padi nggak ada ya Bu. Jadi memang seperti tela itu ya Bu, ketela. Terus ada salak. Kalau salak pondok. Salak pondok sih niku ngen kakang ngen kula di bawah Bu. Dan sudah tinggal berapa tahun di sini Bu berarti Bu? Kula lahir teng mriki nggih pun enten 50 tahun. 50 tahun. 50 oh, 50 tahun. Tapi saya sudah 50 tahun. Apa ya Bu, tinggal di sini selama 40 tahun itu yang dirasakan apa Bu? Maksudnya karena ini kan jarang ya Bu, jarang orang. Terus untuk keseharian belanja, beli sayur dan lain sebagainya itu bagaimana Bu? Bawah ke warung. Oh, di bawah ada. Jauh nggak Bu? Ya 1 kilo lah. 1 kilo jalan kaki. Jalan kaki. Anaknya di rumah ya pakai motor. Berapa keluarga sih Bu sini? Jenengan sama 6 orang. Jenengan kali bapake. Kula sing saniki top kula kali bapake tok. Lah, putri-putrine anake? Anak-anak pada merantau. Nggih, putrine sing setri pun teng Sawangan. Bojo. Jadi hanya 2 orang di sini ya Bu ya. Jenengan sama bapak. Kali bapak namine? Pak Akun Purwanto. Di rumah napa keluar Bu? Nyambut damel. Pekerjaane sopir Bu. Sopir truk napa angkot napa? Truk cebong melindo napa? Sanes mboten nggih pribadi mawon. Oh, pribadi mawon. Oh, nggih. Jadi Bu Nia nggih. Ari. Bu Ari ini sudah 40 tahun di sini ya Bu.
belum pernah ada apa hewan atau penampakan belum ada Bu kalau sini Bu. Lah hewan ya Paling apa Bu? ya napa kadang ya enten niku babi. Babi hutan. Tapi mboten napa-napa. Anu napa ibaratnya kan liwat ngeten. Niku kewan apa nggih sami benten wedine lah. Oh. Tapi makhluk halus mboten ana Bu nggih? Mboten napa-napa. Mboten ana nggih. Tapi pernah merasakan Bu ada maksudnya makhluk halus apa-apa yang memang ada di sini tuh Bu? Enggak ada. Enggak ada. Paling hanya hewan saja ya Bu. Hanya hewan. Tapi untuk hewan buas enggak ada Bu seperti harimau atau ular atau apa? Seapa-apanya itu kalau enggak dijalari ya enggak buas lah. Enggak buas ya Bu. Ya. Kalau musola ini berfungsi Bu, musola yang depan. Ya nanggar niku kalau ada orang ke ladang ya sering sholat teng mriki. Tapi secara pribadi juga digunakan berarti ya Bu? Digunakan saya. Tapi untuk akses ini Bu, listrik apa surya? Tenaga suryanya ada Bu di atas mau di mana? Itu di atas. Oh, di atas itu ya Bu. Jadi menggunakan tenaga surya ya. Beli sendiri atau bagaimana kalau itu Bu? Beli sendiri. Oh, bukan dari pemerintah apa bukan ya? Jadi memang beli sendiri. Jadi Bu Ari ini hidupnya mandiri semua ya Bu. Maksudnya dari listrik, dari air juga mandiri Bu. Air juga dari menggunakan tok. Dari jadi bukan PDAM. Bukan. Jadi kesiarannya juga tani, terus listrik, pasokan listrik juga pribadi, air juga pribadi dan kalau sayur mayur tetap beli di warung ya Bu ya. Beli ya kadang nanam sendiri. Singkong, ada itu lumbu gitu kan sendiri. Oh iya. Terima kasih Bu Hari. Semoga selalu diberikan kesehatan. Keterangan Bu Hari itu ada untuk listrik itu sendiri menggunakan tenaga surya itu ya, yang berada di atas musola itu menggunakan kabel terus masuk ke rumah Bu Ari. Nah, jadi untuk pasokan listrik itu sendiri menggunakan tenaga surya, tidak menggunakan listrik yang dibangun oleh pemerintah, karena memang sejak dari dulu ya kampung ini berada sampai sekarang memang belum ada aliran listrik yang masuk ke Dusun Lengsar ini sendiri. Nah, untuk tempat BAB atau tempat untuk cuci BAB ya, ada kolam di sini, tempat BAB di sini juga ada. Ini kolam juga ada, BAB juga masih menggunakan seperti dulu ya teman-teman. Nah, masih menggunakan tempat BAB yang seperti ini teman-teman. Warga di sini, ada satu warga yang baru pulang merumput. Coba kita lihat ya, air yang digunakan sangat bersih ya, karena bersumber dari tok teman-teman. Nah, kalau di bawah juga ikannya banyak, ada ikan mujair, ada ikan nila, itu juga ada, itu ikan hias yang warna merah juga ada, lumayan besar-besar. Sini suasananya sangat sejuk karena banyak pepohonan, ada pohon durian, ada pohon duku, ada pohon manggis ini ya. Pohon manggisnya sedang berbuah ini teman-teman. Nah, kalau di belakang rumah Bu Ari itu sendiri keadaannya seperti ini. Jadi mereka punya ternak ya, ternak, ada ayam, terus untuk kebutuhan sehari-hari menggunakan kayu bakar untuk perapian. Nah, ini adalah tampak belakang dari rumah Bu Ari. Nah, di depan juga difungsikan sebagai kandang ternak ya. Coba kita lihat satu rumah lagi yang ada di bawah. Depan juga ada pohon buah jambu ini teman-teman. Jadi memang di sini menurut keterangan warga juga banyak yang ditanami buah ya. Ini ada satu yang memang tidak difungsikan ditinggali tidak, tapi kalau siang pergi ke kebun, istirahatnya di sini, terus bisa kembali lagi ke rumah yang ada di bawah. Dan ini adalah rumah yang juga kosong teman-teman. Rumahnya cukup lumayan
besar ya, panjang. Ini khas dari suku Jawa. Nah, untuk alamat sendiri ini teman-teman. RT 1 RW 2 Dusun Pasunten, Desa Lipursari, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo. Coba kita lihat dari depan. Kawan-kawan sekalian, kalau dari depan tampak seperti ini ya. Ini kalau dari depan. Rumahnya cukup memanjang, panjang cukup besar ya. Terus genteng juga masih menggunakan genteng dulu ya, genteng yang masih tipis. Terus rumahnya full menggunakan kayu semua. Lantainya juga masih menggunakan lantai tanah. Ini juga teman-teman bisa lihat masih menggunakan kayu, batu sampai ke sana full. Terus jendela juga masih jendela seperti zaman dulu ya. Ini benar-benar seperti era penjajahan Jepang menurut saya, rumah-rumah yang seperti ini. Dan ada keterangannya untuk pembuatan rumah itu ada 1986. Jadi tahun 1986 ini mungkin rumahnya dibuat. Kalau melihat di dalam, rumah juga masih terawat ya. Walaupun sudah tidak berpenghuni, tapi juga masih terawat. Dibuktikan dengan di atas itu tidak ada sawang ya, atau sarang laba-laba tidak ada. Terus di bawah juga lantainya masih menggunakan tanah, tapi juga terawat. Artinya tempat ini biasa dibersihkan teman-teman, biasa dirawat lah intinya, tidak terbengkalai. Terus kalau di sini juga masih terawat, masih ada bekas sapu ya, ada sapu. Terus berarti masih bisa digunakan dan masih bisa ditempati oleh orang yang ada atau yang punya rumah ini teman-teman. Tapi memang karena sudah pindah ke dusun lain. Bu sinten namine Bu nggih? Mansur Hidayat. Bu Mansur Hidayat. Oh, yang ada di atas. Oh, Nyadap Pines. Oh, nggih Bu Mansur. Jadi juga asli penduduk desa Lengsar nggih Bu? Nggih asli. Lengsar. Nah. Berarti dulu lahir memang dari Lengsar ini atau pindahan dari mana Bu? Loh, saya ini ya aslinya Silomerto. Asli dari Silomerto. Tapi saya dulu kan pesantren Parakan Sanggah Banjarnegara. Al-Fatah. Oh, nggih. Terus niko piyambake kan niko musyawarah tajwid. Terus kula kan muride ngeten aula niku, terus dari niku kenal kali kula. Oh, kali Bapak Mansur. Oh, nggih. Njuk kula niku mungkin nggih nggih dados garwane nggih dan dilalake jodho nggih Bu. Awale niku kula terus gesang teng mriki ngeten. Gesang teng mriki. Nah, punya anak berapa Bu? Saya anaknya 3. 3. Yeah. 3 itu di mana sekarang Bu? Sekarang yang di Jakarta 1 kerja. Terus yang 2 itu di Desa Lipursari. Lipursari. Yang 1 itu jahit di desa aslinya saya Karangrejo Silomerto. Ya, Ahmad Farihun. Oh, Farihun panggil Bapak sampun. Nggih. Jadi teng mriki pindah sudah berapa tahun Bu? Yes. Saya di sini bermukim itu selama 30 tahun saya pertahankan Mas. 30 tahun. Ya, demi suami. Oh, bersama suami. Ya. Nek 30 tahun berarti memang tidak ada akses sama sekali untuk listrik Bu? Tidak ada. Makanya saya pikir-pikir ya, saya mikir ya, kalau saya di sini terus-terusan sampai kapan ya, saya harapan hampa. Saya pikir-pikir, saya kasihan pada anak. Kasihan pada masa depannya saya dan anak. Terus saya berpikir lama-lama saya itu ya berdoalah sama yang kuasa. Saya bagaimana supaya saya mendapat jalan keluar yang terbaik di dunia maupun di akhirat. Terus saya dikabulkan, dipindah ke Lipursari. Pindah Lipursari. Jadi pindah secara kemauan sendiri ya Bu untuk pindah ke
kemauan sendiri. Oh. Saya punya rezeki kumpul-kumpul di sini sudah ada seberapa gitulah. Terus pindah. Terus saya pindah. Untuk pengalaman Bu, pengalaman selama 30 tahun di sini itu maksudnya secara inilah keadaan itu bagaimana Bu? Pengalaman hidup di sini itu. Oh, pengalaman saya pernah ada hewan ke sini buas atau ada itu apa ya? Babi atau itu macan atau kera. Sering ya Bu. Sering ada di sini tapi tidak pernah masuk ke rumah atau tidak Bu? Enggak. Paling terus, di sekitar rumah. Ya, terus ada itu kidang. Oh masih ada ya Bu? Kijang dulu. Sekarang kan sudah tidak ada ya Bu? Saya kan sudah 30 tahun ya, dulu. Sekarang sudah ada. Jarang sekarang sudah tidak ada malah. Jadi teman-teman, kita diizinkan melihat rumah Mbah Badri ini yang sudah 70 tahun tinggal di sini ya. Kondisi rumahnya sangat nyaman Mbah. Kita bisa lihat teman-teman. Nah, masih ada. Oh. Jakarta mencangkul. Jadi ini tempat, kalau dulu difungsikan apa sih ini Mbah? Tempat makan. Tempat makan. Ini dapur masih menggunakan pawon ya Mbah dulu ya Mbah? Kayu bakar ya. Tidak ada kompor. Terus kalau yang sebelah sini Mbah? Oh, ini kamar mandi ya Mbah? Kamar mandi. Akan meninggal, ingin buat kali di rumah. Oh. Sudah buat kali di rumah, antaranya ada hanya 1 tahun lah. 1 tahun. 1 tahun ditinggal pergi. Meninggal, oh nggih. Tinggal pergi. Enggak apa-apa ya, sudah kalau napa nggih. Wong tua ingane udah mangkali kudamen, gawe-kali nang omah. Jadi ini tempat makan, terus ada fotonya Bung Karno ya Mbah? Soekarno itu lengkap ya Mbah, zaman Belanda dulu ya Mbah. Ada 2 anaknya dan 2 putrinya ini teman-teman. Jadi itu tadi teman-teman beberapa pengalaman dan wawancara saya dengan warga, yang intinya bahwa hidup kita itu harus disyukuri. Dimanapun tempat tinggal kita, apapun pekerjaan kita harus kita syukuri. Salah satunya adalah belajar dari pengalaman Mbah Badri, Mbah Mansur, dan Bu Ari. Walaupun berada di tempat terpencil, tapi karena mereka bersyukur, ya kan, bersyukurnya dengan cara mereka bertani, menanam buah-buahan, terus mensyukuri semua hasil alamnya, sehingga hidup dimanapun tempat itu pasti akan dinikmati dan disyukuri, pasti akan nikmat. Walaupun tempatnya terpencil seperti ini, hanya ada 4 rumah dan 1 rumah yang dihuni oleh 1 keluarga dan isinya adalah 2 orang, tapi mereka bisa hidup tanpa kendala apapun. Ya pasti adalah 1 atau 2, tapi alhamdulillah teman-teman, kita sudah selesai untuk menyusuri dusun Lengsar ini sendiri. Semoga besok-besok saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk mengunjungi desa-desa yang memang terpencil dan hanya ada beberapa rumah, dan kita akan banyak mengambil hikmah dan pelajaran dari orang-orang yang berada di desa yang besok-besok kita akan kunjungi. Mungkin dari saya cukup sekian teman-teman. Salam silaturahim, dan semoga teman-teman yang menyaksikan video ini bisa terhibur ya, bisa menikmati dan bisa mengambil hikmah dari apa yang saya bicarakan dan apa yang saya lakukan ini. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.